Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Muhammad Akbar ingin menyampaikan materi tentang komunikasi organisasi yang berjudul Komunikasi Nonverbal dan Batasan-Batasan Umum Komunikasi Nonverbal. Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata itu sendiri. Komunikasi nonverbal mencakup bagaimana kita mengutarakan kata-kata, misalnya temperatur, cahaya, dan objek yang mempengaruhi citra personal dan pola interaksi, misalnya pakaian, perhiasan, dan perobotan. Orang mengedipkan mata, merah muka, mengetuk-ngetuk jari ke meja, duduk bersandar, dan berdiri tegak. Makna dari tindakan-tindakan itu tidak tergantung pada interpretasi dari orang lain yang mengamatinya. Hal ini menimbulkan interpretasi makna yang berbeda-beda. Batasan-batasan umum komunikasi nonverbal. 1. Komunikasi nonverbal berada dalam konteks. Suatu perilaku nonverbal yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda ketika ia muncul dalam konteks yang berlainan. Kata komunikator, suatu kedipan mata seseorang dapat berarti suatu ajakan untuk bagaimana bergabung dengannya. Tetapi pada konteks yang lain, kedipan mata itu bisa bermakna sebagai sikap sombong. 2. Perilaku nonverbal adalah perilaku yang normal. Perilaku nonverbal seperti gerak mimik wajah, gerakan-gerakan tubuh, gerakan otot-otot tubuh, berkeringat, merah muka, dan sebagainya. Itu terjadi sebagai bentuk-bentuk yang normal. 3. Tindakan-tindakan nonverbal saling terintegrasi. Seluruh bagian dari tubuh secara normal bekerja sama mengkomunikasikan makna-makna tertentu. Orang lain tidak akan mengekspresikan rasa takut hanya dengan suatu bagian tubuh tertentu. Sementara bagian tubuh yang lain tidak. Rasa takut seperti mata membelalak, tangan dan badan tegang, dan bagian tubuh lain yang berada pada posisi emosional ketakutan. Yang keempat, pesan verbal dan tindakan nonverbal saling terintegrasi. Di dalam suatu pesan komunikasi, perilaku nonverbal saling terkait dengan pesan-pesan verbal yang menyertainya. Misalnya pada saat marah, orang sering bertutur kata dengan keras dan tegang. Juga diikuti oleh ekspresi wajah serta gerakan tubuh emosional. Contoh, orang berkata senang berjumpa dengannya sambil menghindarkan tatapan muka. Temannya akan mudah menangkap ketidakjujuran dari apa yang dikatakannya. Dan yang kelima, pesan komunikasi nonverbal bermakna rangkap. Perilaku nonverbal dapat bermakna rangkap dan biasanya kontradiktif. Komunikator berkata, ketika hubungan Tono dan Tony semakin akrab, Tini bertanya, apakah kamu sayang padaku? Tono memberikan belalaian lembut. Tini penasaran, kamu tidak sayang padaku ya? Tono memeluknya erat-erat. Itu berarti yang bermakna ganda. 6. Perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Semua gerakan yang kita lakukan dalam hubungannya dengan orang lain selalu dikomunikasikan, diterima, dan diinterpretasikan. Dengan tidak memperhatikan apakah seseorang melakukan sesuatu atau tidak, perilaku orang itu memberikan informasi tertentu kepada orang lain. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan. Aturannya sangat bervariasi antara lain nilai-nilai dan norma masyarakat, sikap duduk, cara makan, berpesta, suku dan adat komunikasi nonverbal yaitu suku Jawa dan suku Batak. Yang kedelapan, komunikasi nonverbal sangat menentukan.
Tindakan kita ditentukan oleh keinginan tertentu, seperti bersin, tidur, dan menyuruh diam. Yang kesembilan, perilaku nonverbal sangat dipercaya. Kita akan cepat percaya terhadap perilaku nonverbal apabila perilaku ini bertolak belakang dengan pesan verbal yang mengikutinya. Komunikator berkata, seorang karyawan bercerita pada pimpinannya tentang banyaknya pekerjaan kantor yang harus ia kerjakan. Karyawan itu menginginkan tambahan gaji. Selama bercerita, ia sering terburu-buru, menghindari tatapan muka, dan perilaku lain yang mengidentifikasikan ketidakjujuran. Yang ke-10. Perilaku nonverbal adalah metakomunikasi. Metakomunikasi adalah komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi yang lain. Komunikasi tentang komunikasi. Fungsi komunikasi nonverbal menjelaskan atau memperkuat perilaku verbal atau nonverbal yang lain. Ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal selalu ada. Pesan-pesan bersifat nonverbal di sekeliling kita dapat membuat diri kita menjadi lebih baik untuk menyadari diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Ketika tidak melakukan apa-apa, kita memberikan informasi tentang diri sendiri. Yang ketiga, komunikasi nonverbal terikat oleh budaya. Budaya dapat diartikan kebiasaan keluarga atau kelompok kecil, kebudayaan daerah, suku atau etnis tertentu, atau kebudayaan bangsa. 4. Komunikasi nonverbal mengungkapkan perasaan dan sikap. Ekspresinya sangat bahagia, sedih, dan marah. Dan yang kelima, komunikasi nonverbal memodifikasi pesan verbal, membentuk makna suatu pesan komunikasi. Saya serius dengan pendapat ini. Hal itu diucapkan dengan mata menatap tajam, disertai dengan gerakan-gerakan tangan yang lain. Fungsi komunikasi nonverbal. 1. Repetisi. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengulangi maksud dari komunikasi verbal. Contohnya menganggukkan kepala ketika menyatakan ya, dan menggelengkan kepala ketika menyatakan tidak. 2. Substitusi. Ada kalanya komunikasi ini cukup untuk mengirim pesan dan tujuan, di samping lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata. Komunikasi nonverbal juga lebih mudah dilakukan dan dipahami dalam banyak kasus, bahkan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan bahasa. Beberapa contoh umum dari fungsi itu adalah melambaikan tangan sebagai ucapan halo atau selamat tinggal. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi adalah penolakan pesan verbal atau pemberian makna lain terhadap pesan verbal yang disampaikan. Kontradiksi bisa berfungsi sebagai humor atau sindiran. Sebagai contoh, seseorang memuji prestasi orang lain namun sambil mengolok-olok. Yang keempat, aksentuasi. Aksentuasi berfungsi menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata verbal. Contohnya ketika mengucapkan kata-kata "aku senang bisa melihatmu lagi" dengan lebih keras dan antusias kepada teman-teman yang sudah lama tidak kita jumpai. Dan yang kelima, komplemen. Fungsi komplemen diartikan sebagai upaya melengkapi serta memperkaya makna pesan verbal. Kesimpulannya, hanya itulah materi tentang komunikasi nonverbal yang saya sampaikan. Dan saya akan menambahkan beberapa kesimpulan yang saya simpulkan. Demikianlah uraian tentang komunikasi nonverbal yang menyadarkan kita betapa sama pentingnya komunikasi ini dengan komunikasi verbal. Bahkan komunikasi nonverbal sifatnya lebih jujur dalam mengungkapkan suatu hal, karena komunikasi nonverbal adalah respon otomatis terhadap sesuatu situasi yang cenderung dilakukan secara tidak sadar. Hanya itu yang saya sampaikan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.